Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan Penulis Gunung ID, sebuah channel yang khusus membahas tentang penulisan fiksi dan juga non-fiksi. Untuk kamu yang memiliki keinginan untuk menjadi penulis, ini adalah sebuah channel yang sangat sempurna untuk kamu ikuti. Kita akan membahas tentang panduan menulis, tips menulis, dan berbagai teknik menulis yang akan membuat kamu menjadi seorang penulis yang produktif dan berhasil merilis karya-karya yang menarik. Nah, kali ini saya Penulis Gunung ID akan mengajak kamu membahas tentang cara menulis flashback dalam sebuah novel. Nah, bagaimana cara menulis flashback dalam novel? Apa itu flashback? Apa saja yang perlu dihindari dalam penulisan flashback? Saya akan mengajak kamu untuk membahasnya lebih dalam berikut ini. Jadi, apa itu flashback? Flashback adalah sebuah cara bercerita dalam karya sastra yang melompati sudut pandang waktu untuk mengajak pembaca memfokuskan perhatian, mengingat, melihat detail, atau menemukan sebab sebuah peristiwa di waktu yang berjalan, khususnya ini dalam penulisan novel fiksi ataupun non-fiksi. Jadi dari pengertian ini, flashback sudah pasti bercerita sebuah kejadian yang telah terjadi pada masa lalu diceritakan dalam waktu yang sedang berjalan. Nah, bagaimana cara menulis flashback? Apa saja yang perlu diperhatikan dalam penulisan flashback? Saya akan mengajak kamu melihatnya dalam beberapa tayangan selanjutnya ini nanti. Flashback selalu menginterupsi alur cerita, jadi lakukan dengan hati-hati. Ketika kamu memutuskan untuk membuat sebuah flashback dalam sebuah novel yang kamu tulis, ini sudah pasti akan menginterupsi jalannya cerita. Jadi ketika kamu benar-benar memikirkan untuk memasukkan sebuah adegan flashback dalam novel atau buku yang kamu tulis, pastikan bahwa ini memang benar-benar penting untuk dilakukan, karena konsekuensinya adalah flashback akan selalu menginterupsi cerita. Contoh flashbacks. Elia terdiam menyimak bait demi bait lantunan sholawat yang merdu itu. Teringat lagi dalam benaknya bagaimana ibu dan guru mengajinya mengajarkan sholawat itu padanya ketika usianya masih anak-anak dulu. Ini adalah salah satu adegan flashback yang saya kutip dari buku saya yang berjudul Merapi Barat Daya. Nah, flashback ini tentu saja dapat dengan mudah teman-teman lihat pada kalimat teringat lagi dalam benaknya. Nah, itu adalah cara menyisipkan flashback. Tapi nanti sebelum kita masuk ke yang lebih spesifik mengenai bagaimana cara menulis flashback, kita akan melihatnya dalam urutan yang lebih mudah berikut ini nanti. Tips menulis flashback. Jadi apa saja yang harus kamu perhatikan ketika kamu berusaha untuk menulis flashback atau memasukkan adegan flashback dalam penulisan novel? Saya membuat sebuah formulasi yang mudah untuk kamu pahami sebanyak 7 tips. Nah, apa saja tipsnya? Kita lihat. Yang pertama adalah ketahui dan pastikan apakah ceritamu memang membutuhkan flashback atau tidak. Nah, beberapa penulis pemula yang suka dengan istilah dan adegan flashback memaksakan untuk memasukkan adegan flashback dalam cerita mereka, padahal itu sebenarnya tidak dibutuhkan. Jadi kamu harus memastikan lebih dulu apakah adegan flashback itu benar-benar dibutuhkan dalam ceritamu. Caranya bagaimana? Ada 4 pertanyaan yang bisa kamu ajukan untuk melihat apakah flashback itu benar-benar dibutuhkan atau tidak. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah peristiwa yang ingin kamu ceritakan sebagai flashback ini benar-benar penting bagi alur cerita atau perkembangan karakter utama? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah,
apa manfaat kamu menggunakan flashback tersebut? Yang ketiga, apa yang akan terlewatkan oleh pembaca jika flashback itu tidak kamu berikan? Dan yang keempat, apakah flashback ini tidak akan mengganggu alur cerita atau justru membuat pembaca menjadi bingung? Nah, ini adalah 4 pertanyaan yang bisa kamu ajukan dulu ke ceritamu sebelum kamu mengeksekusi sebuah adegan flashback. Jika kamu melihat bahwa adegan flashback benar-benar dibutuhkan, kamu bisa masuk ke tips selanjutnya dalam cara menulis flashback. Tips selanjutnya adalah dengan mengamati penulisan flashback yang dilakukan oleh penulis lain sebagai cara mendapatkan referensi. Nah, flashback ditulis dalam berbagai macam gaya dan cara oleh penulis, masing-masing penulis. Saya menulis flashback dengan gaya begini misalnya, atau pada novel yang lain saya mengeksekusinya dengan cara seperti ini. Nah, teman-teman untuk mendapatkan gaya penulisan flashback yang tepat, teman-teman bisa melihat berbagai cara yang dilakukan oleh penulis dalam mengeksekusi penulisan flashback. Nanti teman-teman akan melihat cara mana yang paling tepat, yang paling ideal untuk dilakukan dalam penulisan flashback di novel atau buku yang teman-teman tuliskan. Jadi perbanyak referensinya untuk menemukan metode penulisan flashback yang paling cocok dieksekusi dalam cerita teman-teman. Tips yang ketiga adalah pastikan jangka waktu peristiwa flashback tetap singkat. Nah, dikarenakan sifatnya adalah flash atau kilat, maka ini harus diartikan sebagai pengingat kembali untuk sesuatu yang singkat pula. Nah, tipsnya ini secara spesifik ingin mengatakan kepada teman-teman bahwa ketika teman-teman membuat sebuah penulisan flashback, usahakan dengan semaksimal mungkin bahwa momentum yang dijadikan flashback itu adalah sesuatu yang singkat. Bisa dalam kejadian dalam 1 hari, kejadian dalam 1 minggu, dan lain sebagainya. Jangan sampai kejadian dalam 1 tahun dibuat flashbacknya dalam sebuah cerita. Ini tentu saja sangat panjang. Nah, daripada menggunakan flashback, mendingan teman-teman mengeksplorasinya dalam penulisan eksposisi. Nah, itu akan lebih baik ditulis dan tidak akan mengganggu jalan cerita, insya Allah. Jadi pastikan bahwa jangka waktu peristiwa penulisan flashback itu adalah singkat. Pastikan itu singkat. Kemudian tips yang keempat dalam menulis flashback adalah menambahkan detail setting sebagai ciri telah terjadi perjalanan waktu. Nah, ini teman-teman, ketika teman-teman misalnya menulis sebuah kejadian di tahun 1980-an atau tahun 1990-an, ini tentu saja harus ditambahkan efek perjalanan waktunya dari sisi setting. Bagaimana model pada tahun 1980-an, apa yang orang lain kenakan, apa yang tren pada saat itu. Ini akan membuat pembaca mengenal bahwa telah terjadi perjalanan waktu berdasarkan setting yang teman-teman gunakan. Ini membuat pemahaman pembaca bahwa memang telah terjadi kembali ke masa lalu penulisannya berdasarkan detail-detail setting yang disampaikan. Jadi jangan sampai ketika teman-teman menulis cerita yang recent yang saat ini bersetting pada tahun 2021, 2022, tapi ketika teman-teman kembali ke 5 tahun yang lalu, ke 10 tahun yang lalu, settingnya tidak berubah sama sekali. Jadi pastikan settingnya berubah dengan menambahkan detail-detail yang menunjukkan telah terjadi perjalanan waktu. Kemudian tips selanjutnya adalah dengan menggunakan gaya penulisan yang konsisten selama penulisan flashback. Di sini teman-teman bisa lihat melalui layar
ada 2 gaya berbahasa yang saya kutip ini. Di penulisan sebelumnya saya telah mencantumkan bahwa beberapa teknik dalam penulisan. Tapi dalam penulisan flashback, teman-teman perlu memperhatikan bahwa dibutuhkan sebuah gaya yang konsisten. Jadi ketika misalnya teman-teman menggunakan gaya penulisan yang lebih jadul ketika memasukkan sebuah adegan flashback, bertahan di metode jadul itu sampai flashbacknya selesai. Ini akan membuat efek flashback penceritaannya kepada pembaca menjadi lebih kuat lagi. Tips yang ke-6 dalam menulis flashback adalah dengan menemukan adegan yang kuat ketika flashback akan dilakukan. Masukkan flashback pada adegan-adegan cerita yang paling kuat sehingga ketika momen flashback berakhir, pembaca akan dengan mudah kembali kepada adegan di mana mereka diajak untuk keluar mengunjungi kilas balik peristiwa di masa lalu. Jadi ketika teman-teman memutuskan untuk mengeksekusi sebuah flashback, pastikan pula untuk memasukkan adegan flashback ini pada sebuah momen-momen yang kuat. Jadi ketika nanti penulisan flashbacknya sudah berakhir, pembaca sudah diajak lagi ke kondisi penceritaan di waktu yang berjalan yang seharusnya, mereka dengan mudah untuk kembali ke sana karena adegan ketika mereka diajak keluar dari menuju flashback itu mudah mereka ingat dan kuat untuk berada dalam ingatan mereka yang sedang membaca. Jadi pastikan melakukan flashback pada adegan-adegan yang membuat yang kuat dan mudah untuk diingat oleh pembaca. Kemudian tips yang terakhir dalam menulis flashback adalah mengevaluasi dan memastikan kinerja positif flashback yang ditulis terhadap alur cerita. Nah, teman-teman perlu memastikan setelah flashbacknya ditulis bahwa flashback yang ditulis tersebut benar-benar memberikan kinerja yang positif pada alur cerita. Jangan sampai setelah flashback dituliskan dan dibaca kembali ternyata justru membuat fungsinya tidak efektif serta mengganggu alur cerita. Jadi dengan membaca ulang, teman-teman akan melihat bahwa kinerja flashback tersebut benar-benar sesuai yang telah dibutuhkan. Nah, itu adalah 7 langkah dalam menulis flashback yang tentunya bisa teman-teman eksekusi dengan mudah. Yang pasti ketika teman-teman memutuskan untuk menulis flashback, teman-teman harus memastikan dulu bahwa flashback itu memang betul-betul dibutuhkan. Kemudian mengikuti langkah-langkah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, itu saja untuk tips kali ini dalam penulisan flashback. Informasi lebih lengkap tentang penulisan fiksi dan non-fiksi, panduan, tips dan lain sebagainya dapat teman-teman lihat pula di channel di website penulisgunung.id. Itu saja untuk saat ini. Jangan lupa untuk subscribe, follow, and share, kemudian membagikannya kepada teman-teman yang lain. Terima kasih banyak. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penulis.